Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ali Rahmayuni dengan NIM 2305 135747. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang novel yang telah saya resensi dengan judul Matahari yang dikarang oleh Terelie. Novel Matahari ini yang dikarang oleh Terelie dan diterbitkan oleh Gramedia yang pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 400 halaman. Terelie adalah sebuah novelis yang terkenal di Indonesia yang mempunyai nama asli yaitu Darwis. Dan juga Terelie dikenal luas melalui karya-karyanya dalam bentuk novel yang telah sukses di pasaran dan mendapat apresiasi dari pembaca. Terelie juga lahir pada tanggal 21 Mei pada tahun 1979 di Bandung, Sumatera Selatan. Matahari adalah judul novel ketiga dari serial Bumi, yang ini serial dunia paralel dan masih mengisahkan pertualangan serta penjelajahan tiga sekawan di dunia paralel. Novel Matahari atau Terelie ini menceritakan tentang pertualangan Raib, Ali, dan Sally di dunia klan Matahari. Mereka bertiga bertemu dengan tokoh baru yang mengantarkan pada misi menyenangkan sekaligus berbahaya. Cerita ini dimulai dari kesedihan Raib, Sally, Ali atas kematian temannya yang bernama Lily dalam pertarungan di klan Matahari. Setelah kembali ke klan Bumi, mereka disibukkan dengan tugas-tugas mereka seperti biasa sebagai seorang murid. Ali yang bosan mulai mencari tahu tentang klan Bintang dan menemukan cara untuk pergi ke sana melalui lorong kuno. Raib dan Sally awalnya tidak setuju, tetapi akhirnya mereka menyetujui untuk mencapai ke klan Bintang yang berada di perut bumi. Pada novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama dengan tokoh utama yaitu Raib. Namun menariknya, pendeskripsian kehidupan tokoh lain yang ditemui oleh Raib terbilang sangat detail. Berawal dari keseruan Raib dan Sally ketika mencontoh pertandingan bola basket yang dimainkan oleh Ali. Raib yang memang sering kesal dengan tingkah jahil Ali menatap tidak percaya jika temannya itu ternyata pandai dalam bermain basket, bahkan permainannya seperti atlet profesional. Terlebih lagi, Raib tiba-tiba merasa cemburu ketika Ali dikerubuti oleh banyak fans. Lagi-lagi, novel ini menggunakan alur maju mundur seperti yang diceritakan oleh Raib mengenai perjalanannya ke klan Matahari 4 bulan yang lalu. Raib merasa sedih karena Lily yang merupakan anak Lo dan V dari klan Bulan telah meninggal dunia. Raib merasa aneh dengan Miss Selena yang tiba-tiba menghilang. Dan juga ketika pertualangan di klan Matahari, Raib, Sally, dan Ali mendapatkan pesan yang sangat berharga, yang ini tugas penting dari klan Bintang yang menjaga pasak-pasak bumi, aliran magma, dan gunung berapi. Namun, peristiwa tersebut yang memicu bencana alam dan tidak bisa dicegah sama sekali. Satu-satunya cara agar selamat itu melepaskan satu-satu pasak bumi. Terelie memiliki latar belakang yang beragam, termasuk pengalaman sebagai pengajar dan pekerja di industri kreatif. Terelie dikenal karena gaya penceritaannya yang puitis dan emosional. Seringkali menyelipkan nilai-nilai kehidupan dan pesan moral dalam kisah-kisahnya. Novel-novelnya seringkali mencangkup berbagai game seperti drama, romansa, dan pertualangan. Dalam novel Matahari, berbagai pertualangan seru yang ada di novel sebelumnya, yaitu novel Bumi dan Bulan, masih akan berlanjut. Bahkan dengan cerita yang lebih menegangkan dan tentunya lebih seru. Dan ketika mereka sampai, mereka disambut oleh penduduk ruangan hijau, tetapi Dewan Kota menganggap mereka sebagai ancaman dan menyebabkan perselisihan. Akhirnya, Raib, Ali, dan Sally menemukan fakta bahwa tiga klan permukaan, yaitu Bulan, Bintang, dan Matahari, akan hancur karena pasak bumi yang mengendalikan energi yang akan dilepaskan dalam 6 bulan ke depan. Dewan Kota telah menyumbat energi pada pasak bumi untuk menimbulkan letusan dan gempa bumi yang dahsyat. Raib, Sally, dan Ali pun menuju ke klan bumi atau bulan untuk menemukan Avi dan Miss Selena, segera memberitahukan fakta tersebut. Dan juga setiap novel juga pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Contoh dari kekurangan dan kelebihan dari novel Matahari ini adalah kelebihannya. Dengan cukup melihat dengan cover, pembaca bisa memiliki ekspektasi tentang hal apa yang muncul di dalamnya.
dan juga imajinasi pembaca akan tertimulus dengan konsistensi fantasi out of the box dari penulis tersebut. Sedangkan kekurangan dari novel tersebut adalah salah satu tokoh yang agak fatal pada lembar kedua pada episode kedua, yang kalimatnya, setidaknya meskipun Avi tidak bisa menghidupkan Lo, dia juga bisa menyentuh bahu Vi. Dalam cerita ini, ada tokoh bernama Lily dan juga Lo. Lily adalah pahlawan yang telah mati, sementara Lo adalah ayah dari Lily. Kesalahan penulis ini kalau tidak cermat dibaca, maka akan melahirkan tafsiran yang telah meninggal dunia juga. Baiklah, di dalam novel ini juga terdapat unsur intrinsik dari novel Matahari ini, yakni tema yang bertemakan pertualangan, dan alur yang beralurkan maju mundur atau campuran, sudut pandang orang pertama atau aku, dan gaya bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia yang sering digunakan sehari-hari. Latar atau settingnya seperti di tempat aula sekolah, kantin, ruang kelas, rumah Raib, rumah Ali, rumah Sadi, dan klan bintang. Sedangkan waktunya pagi, siang, sore, dan malam. Dan suasananya santai, misterius, menegangkan, dan mengharukan. Sedangkan peran tokoh yaitu ada tokoh utama. Yang pertama Raib, Ali, dan Sally. Tokoh kedua Farah Zaraf, sekretaris Dewan Kota, dan Fa'ar. Sedangkan tokoh ketiga Mir, Ab, Lili, Lovi, Tok, Ou, orang tua Raib, orang tua Sally, perwira tinggi. Dan tokoh keempat, penonton, pemain basket, murid-murid sekolah, tukang bakso, pasukan bayangan, petugas penjaga lembu. Dan penokohannya yaitu Raib, pemarah, judes, pendirian, teguh, penyayang, pantang menyerah. Sedangkan Ali, jenius, cuek, introvert, ceria, pekerja keras, humoris, ambisius, dan petualang. Sedangkan Sally, ramah, polos, dan ceria. Fa'ar, ramah, bijaksana, prinsipil, dan nekat. Sekretaris Dewan Kota yang bersifat licik, ambisius, penjilat, dan sinis. Sedangkan Ka'ar, prinsipil, kreatif. Dan yang terakhir yaitu Mir, yaitu prinsipil dan brilian. Dan yang terakhir itu amanat. Amanat dari novel ini adalah kekompakan dalam satu regu sangat diperlukan. Jangan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Kita selalu bisa mengubah alur cerita dengan ketulusan. Berikut terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Matahari ini. Yang pertama itu nilai moral, dan yang kedua nilai sosial. Nilai moralnya itu adalah kebersamaan Raib, Sally, dan Ali dalam menghadapi segala hal dengan kerjasama dan pantang menyerah, saling peduli, memperhatikan dan menolong satu sama lain, kekompakan yang diutamakan jika kita bersama tim. Sedangkan nilai sosialnya adalah dalam berpetualangan kita tidak dibolehi untuk egois. Kita harus saling membantu satu sama lain dan mengutamakan kesolidaritasan, keegoisan. Jika salah satu di antara kita membutuhkan pertolongan, maka yang lain pun harus juga ikut menolong karena susah senang kita jalani bersama-sama. Baiklah, akan saya akhiri karena yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.